Selanjutnya kita akan membahas sesi 2. Dinamika hubungan pelanggan ke perusahaan telah berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Pelanggan selalu menjadi inti dari strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan, upaya pemasaran dan penjualan pengembangan produk, alokasi tenaga kerja dan sumber daya, serta arahan profitabilitas secara keseluruhan. Era industri digital saat ini didominasi oleh bisnis yang berusaha memproduksi produk secara massal dan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan membuat produk yang dianggap lebih baik oleh sebagian besar daripada pesaing terdekatnya. Oleh karena itu, inovasi produk merupakan kunci penting bagi kesuksesan bisnis untuk meningkatkan pangsa pasarnya secara keseluruhan. Akibatnya, sebagian besar produk dan layanan abad ke-20 akhirnya menjadi sangat terkomodifikasi. Branding muncul untuk mengimbangi persepsi bahwa mereka sama dengan para pesaing lainnya. Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan kesadaran merek produk dan layanan serta meningkatkan preferensi merek dan loyalitas mereka di antara konsumen. Bagi banyak konsumen, nama merek secara tradisional menjadi bukti kepercayaan atau kualitas produk atau layanan. Selama bertahun-tahun, perusahaan membentuk pada perolehan keunggulan kompetitif dari merek-merek terbaik. Merek telah menjadi bagian yang tak tersentuh, tak dapat diubah, dan tak fleksibel di era pemasaran masa abad 20. Namun di era interaktif abad ke-21, perusahaan justru menyusun untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan secara inovatif yang mereka kumpulkan tentang pelanggan. Sebagai hasilnya, perusahaan-perusahaan menciptakan merek dua arah yang berkembang pada inovasi dan interaksi pelanggan. Proses dua arah merek atau brand relationship mengubah dirinya menjadi pasar dialog yang menjadi berlangsung antara perusahaan dan pelanggan. Tujuan dari setiap perusahaan saat ini adalah untuk mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Hal ini berlaku untuk organisasi nirbala atau di mana pelanggan bisa jadi adalah donatur atau sukarelawan. Kondisi menjelaskan bahwa kunci keunggulan kompetitif sebuah perusahaan untuk fokus pada pelanggannya. Hal ini bisa berarti pemasaran atau perusahaan harus menggunakan strategi untuk fokus pada menumbuhkan nilai dan perusahaan yang secara strategis menumbuhkan nilai dari pelanggan basis atau value of customer base. Perusahaan yang berupaya untuk membangun hubungan pelanggan yang sukses dan menguntungkan memahami bahwa proses menjadi perusahaan difokuskan untuk membangun nilai pelanggan tidak dimulai dengan menginstal teknologi, melainkan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut. Strategi atau proses berkelanjutan yang membantu mengubah perusahaan dari fokus pada penjualan atau manufaktur tradisional menjadi fokus pada pelanggan sambil mengingatkan pendapat dan keuntungan dalam periode saat ini dan jangka panjang. Kepemimpinan dan komitmen yang diperlukan untuk mengalirkan pemikiran dan kemampuan pengambilan keputusan ke seluruh organisasi yang mengutamakan nilai dan hubungan dengan pelanggan sebagai jalur langsung untuk mengingatkan nilai pemegang saham. Tujuan keseluruhan dari praktek bisnis tersebut untuk membuat masing-masing lebih berharga bagi perusahaan sehingga dapat mengingat nilai perusahaan. Pendekatan ini mencakup seluruh kegiatan perusahaan untuk memahami dan mempengaruhi perilaku pelanggan melalui analisis dan komunikasi yang bermakna untuk mengingatkan akuisisi pelanggan, referensi pelanggan, dan profitabilitas pelanggan.
Definisi dan ruang lingkup CRM. Ungkapan manajemen berhubungan dengan CRM hanya digunakan sejak awal tahun 1990-an. Sejak saat itu ada banyak upaya untuk mendefinisikan domain CRM, antara lain sebagai berikut. CRM adalah istilah industri informasi untuk meteorologi perangkat lunak dan biasanya kemampuan internet yang membantu perusahaan mengelola hubungan pelanggan dengan cara terorganisir. Yang kedua, CRM adalah proses pengelola semua aspek interaksi yang dimiliki perusahaan dengan pelanggannya, termasuk prospek penjualan dan layanan. Aplikasi CRM berusaha untuk memberikan wawasan dan meningkatkan hubungan perusahaan atau pelanggan dengan menggabungkan semua pandangan interaksi pelanggan ke dalam satu gambaran. Yang selanjutnya CRM adalah strategi bisnis yang memaksimalkan probabilitas pendapatan dan kepuasan pelanggan dengan mengorganisasi segmen pelanggan, mendorong perilaku yang memuaskan pelanggan dan mengimplementasikan proses perusahaan pelanggan. Beberapa perbedaan pendapat dapat dijelaskan dengan mempertahankan bahwa jumlah jenis CRM yang berbeda telah diidentifikasi berdasarkan aspek strategis, operasional, analis, dan kolaboratif. Tipe CRM atau karakteristiknya strategis. CRM strategis adalah strategi bisnis inti perusahaan pada pelanggan yang bertujuan untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan yang profitable. Operasional. CRM operasional berfokus pada otomatisasi proses yang berhubungan dengan pelanggan seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Dan kolaboratif. CRM kolaboratif menetapkan teknologi melintasi batas-batas organisasi dalam tujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, mitra, dan pelanggan. Berdasarkan tipe dan karakteristik CRM tersebut, Bute 2009 menyebutkan terdapat 5 kesalahpahaman tentang CRM yang berkaitan dengan sejumlah pemasaran atau perusahaan memahami konsep dari ruang lingkup CRM, yaitu CRM is database marketing. Pemasaran basis data berkeliaran dengan membangun dan mengeksploitasi basis data pelanggan berkualitas tinggi untuk tujuan pemasaran. Yang kedua, CRM is marketing process. Aplikasi perangkat lunak CRM digunakan untuk banyak kegiatan pemasaran, misalkan segmentasi pasar, akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan pengembangan pelanggan. Yang ketiga, CRM is an IT issue. Banyak yang mengimplementasi CRM dipandang sebagai isu terkait teknologi informasi atau IT, namun hal ini tidak boleh disalahpahami karena IT adalah sebuah fasilitator. Yang keempat, CRM is about loyalty schemes. Skema loyalitas merupakan hal yang lumrah bagi banyak industri, seperti penyewaan mobil, maskapai penerbangan, retail makanan, hotel, pelanggan mengumpulkan poin, seperti Animals, dan pembelian. Yang kelima, CRM can be implemented by any company. CRM strategi memang dapat ditetapkan di perusahaan manapun. Setiap organisasi dapat didorong oleh keinginan untuk menjadi lebih berpusat pada pelanggan.
Ada beberapa konstituen penting yang berkepentingan dengan CRM. Yang pertama, CRM perusahaan menetapkan. Banyak perusahaan menerapkan CRM mengadopsi awal adalah perusahaan-perusahaan besar di bidang jasa keuangan, telekomunikasi, dan manufaktur. Yang kedua, pelanggan dan mitra perusahaan. Pelanggan dan mitra perusahaan yang menerapkan CRM adalah konstituen yang sangat penting karena CRM mempengaruhi pengalaman pelanggan. Yang ketiga, vendor perangkat lunak CRM. Vendor perangkat lunak CRM mencangkup nama-nama seperti Oracle, SAP, SAS, Kana, Microsoft, dan Stayingfront. Hubungan berubah seiring waktu. Para pihak menjadi lebih dekat atau lebih jauh, interaksi menjadi lebih sering atau lebih jarang disebabkan karena berevolusi. Hubungan tersebut dapat sangat bervariasi baik dalam jumlah dan variasi episode. Dwyer telah mengidentifikasi beberapa fase umum yang dapat dilalui oleh pengembangan hubungan pelanggan, yaitu kesadaran adalah ketika masing-masing pihak menjadi perhatian satu sama lain sebagai mitra pertukaran yang memungkinkan. Eksplorasi adalah periode menyediakan dan pengujian di mana para pihak mengeksplorasi kemampuan dan kinerja. Ekspansi adalah fase di mana terjadi peningkatan saling ketergantungan. Fase komitmen ditandai dengan peningkatan adaptasi dan peran serta tujuan yang dipahami bersama. Model pengembangan hubungan menyoroti dua atribut dalam hubungan yang sangat berkembang dan telah menjadi subjek dari sebuah besar penelitian, yaitu trust atau kepercayaan, dan yang kedua komitmen. Yang dimaksud kepercayaan di sini, meskipun mungkin ada rasa percaya diri dan keamanan secara umum, perasaan ini terarah satu pihak dapat mempercayai pihak lain. Yang komitmen yaitu unsur penting untuk hubungan jangka panjang yang sukses. Model Customer Relationship Management telah dikembangkan menjadi beberapa diantaranya sebagai berikut. Model IDIC dikembangkan oleh Pepper and Rogers, sebuah perusahaan konsultan. Model ini menyarankan agar perusahaan mengambil 4 tindakan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi siapa pelanggan Anda dan membangun pemahaman mendalam tentang mereka. Yang kedua, differentiate, membedakan pelanggan Anda untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang paling bernilai saat ini dan yang paling banyak menawarkan manfaat di masa depan. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan bahwa Anda memahami harapan pelanggan dan berhubungan dengan mereka dengan pemasok atau merek lain. Yang terakhir, customize, menyesuaikan penawaran dan komunikasi untuk memastikan harapan pelanggan terpenuhi. Model yang kedua, model KCI, merupakan produk yang dari perusahaan konsultan. Para penulis model ini lebih suka menggambarkan model mereka sebagai model manajemen pelanggan dengan menghilangkan kata hubungan. Inti dari model tersebut menggambarkan serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, rantai value chain CRM atau rantai nilai CRM. Model seperti ini
Model tersebut terdiri dari beberapa tahap utama dan tahap kondisi pendukung. Tahap utama itu bisa analisis portofolio pelanggan, keintiman dengan pelanggan, pengembangan jaringan, pengembangan proposisi nilai, dan pengelolaan siklus hidup. Kondisi pendukung itu bisa lewat data, orang, proses data, dan IT. Yang terakhir kita akan membahas tentang The Gartner Company Model. Model CRM komprehensif yang terakhir berdasarkan dari Gartner Inc. yang merupakan perusahaan riset dan penasehat TI terkemuka yang mempekerjakan sekitar 1.200 analisis riset dan konsultan di 72 negara dan memiliki tempat signifikan di dalam riset CRM. Hal ini termasuk pembuatan visi CRM, membangun strategi CRM, merancang pengalaman pelanggan berharga, kolaborasi intra dan ekstra organisasi, pengelola proses daur hidup pelanggan, manajemen informasi, implementasi teknologi, dan membangun indikator pengukuran dan kesuksesan CRM.